Kami berkumpul sekali lagi, sebagai humanis untuk mengekspresikan solidaritas kami terhadap rakyat Palestina. Kita semua perlu berbuat lebih banyak dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Jika seseorang harus menyebut salah satu pihak sebagai negara teroris, orang mungkin merujuk pada pemerintah Israel, karena mereka adalah orang-orang yang membantai orang-orang Arab yang tidak berdaya dan tidak bersalah di wilayah pendudukan Palestina, dan kami tidak menganggapnya sebagai negara teroris. Itu bisa diterima. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil sikap tegas melawan apartheid, dan selama bertahun-tahun, sebuah konsensus internasional dibangun, yang membantu mengakhiri sistem yang kejam ini, tapi kami tahu betul bahwa kebebasan kami tidak lengkap tanpa kebebasan rakyat Palestina. Saya sangat yakin bahwa ada banyak kesamaan antara perjuangan kami dan perjuangan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Kami bangga sebagai pemerintah dan sebagai mayoritas warga Afrika Selatan yang menjadi bagian dari konsensus internasional yang mengakar bahwa waktunya telah tiba untuk menyelesaikan masalah Palestina. Godaan dalam situasi kita adalah untuk berbicara dengan nada teredam tentang isu seperti hak rakyat Palestina. Kita dapat dengan mudah tergoda untuk membaca rekonsiliasi dan keadilan sebagai makna kesetaraan antara keadilan dan ketidakadilan. Setelah mencapai kebebasan kita sendiri, kita dapat terjerumus ke dalam perangkap untuk mencuci tangan atas kesulitan yang dihadapi orang lain. Namun kita akan menjadi lebih tidak manusiawi jika kita melakukan hal tersebut. Maka kita perlu untuk tetap berdiri di hadapan semua warga Afrika Selatan, yang sebelumnya merupakan penerima manfaat dari dukungan internasional yang murah hati. Bangkit dan diperhitungkan di antara mereka yang berkontribusi aktif terhadap perjuangan kebebasan dan keadilan. Salah satu kesalahan yang dilakukan beberapa analis politik adalah berpikir bahwa musuh mereka seharusnya menjadi musuh kita. Sikap kita terhadap negara manapun ditentukan oleh sikap negara tersebut terhadap perjuangan kita. Yasser Arafat Palestina, mendukung perjuangan kita sepenuhnya. Mereka Palestina, Libya dan Kuba tidak hanya mendukungnya perjuangan kita melawan apartheid secara retorika. Mereka, orang-orang Palestina, Libya dan Kuba juga memberikan sumber daya yang kita miliki agar kita dapat memenangkan perjuangan. Sejarah kedua bangsa kita, Palestina dan Afrika Selatan, memiliki hubungan yang sangat menyakitkan dan pedih. Saya benar-benar merasa betah berada di antara rekan senegaranya, orang Palestina. Pendirian kami adalah Arafat Palestina, adalah kawan seperjuangan dan kami memperlakukan dia seperti itu. Kami mengidentifikasikan diri dengan mereka orang-orang Palestina, karena kami tidak percaya bahwa pemerintah Israel berhak menekan hak asasi manusia orang-orang Palestina. Salah satu permasalahan yang kita hadapi di dunia saat ini adalah masyarakat yang tidak melihat permasalahan secara objektif melainkan dari sudut pandang kepentingannya sendiri. Salah satu contoh terbaik dari hal ini adalah berpikir bahwa karena Arafat pemimpin Palestina, Yasser sedang melakukan perjuangan melawan negara Israel, maka kita harus mengutuknya. Kita tidak bisa melakukan itu. Tidak mungkin bagi organisasi atau individu yang berintegritas untuk melakukan hal semacam itu. Sikap agresif yang diambil oleh pemerintah Israel tidak dapat kami terima. Dalam mengulurkan tangan kami kepada rakyat Palestina, kami melakukannya dengan kesadaran penuh bahwa kami adalah bagian dari kemanusiaan yang bersatu. Israel harus menarik diri dari semua wilayah yang direbutnya dari negara-negara Arab pada tahun 1967, dan khususnya Israel harus menarik diri sepenuhnya dari dataran tinggi Golan, dari Lebanon Selatan dan dari tepi barat. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil sikap tegas melawan apartheid, dan selama bertahun-tahun, konteks internasional dibangun, yang membantu mengakhiri sistem yang kejam ini. Namun kami tahu benar bahwa kebebasan kami tidak lengkap tanpa kebebasan rakyat Palestina. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia. Yang penting dalam hidup bukanlah sekedar fakta bahwa kita telah menjalaninya. Perbedaan apa yang telah kita buat terhadap kehidupan orang lain akan menentukan pentingnya kehidupan yang kita jalani. Kepala yang baik dan hati yang baik selalu merupakan kombinasi yang hebat. Kita harus menggunakan waktu dengan bijak dan selamanya menyadari bahwa waktunya selalu tepat untuk melakukan hal yang benar. Tidak ada negara yang benar-benar bisa berkembang jika warganya tidak terdidik. Itu terlihat tidak mungkin sampai kamu bisa melakukannya. Biarkan kebebasan berkuasa. Matahari tidak pernah terbenam dalam pencapaian manusia yang begitu mulia. Tidak ada pengungkapan jiwa masyarakat yang lebih mendalam selain cara masyarakat memperlakukan anak-anaknya.
Kemuliaan terbesar dalam hidup terletak pada tidak pernah terjatuh, namun bangkit setiap kali kita terjatuh. Jika ada mimpi tentang Afrika Selatan yang indah, ada juga jalan menuju tujuan tersebut. Dua dari jalan ini bisa diberi nama kebaikan dan pengampunan. Lebih baik memimpin dari belakang dan menempatkan orang lain di depan, terutama ketika Anda merayakan kemenangan ketika hal-hal baik terjadi. Anda mengambil garis depan ketika ada bahaya, maka orang-orang akan menghargai kepemimpinan Anda. Saya belajar bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, namun kemenangan atas rasa takut. Orang yang berani bukanlah dia yang tidak merasa takut, tapi dia yang mampu menaklukkan rasa takutnya. Karena menjadi bebas bukan sekedar melepaskan belenggu, namun hidup dengan cara yang menghormati dan meningkatkan kebebasan orang lain. Mengingkari hak asasi manusia berarti menantang kemanusiaan mereka. Jika Anda berbicara dengan seseorang dalam bahasa yang dia pahami, itu akan terlintas di kepalanya. Jika Anda berbicara kepadanya dalam bahasanya, itu akan menyentuh hatinya. Jika Anda ingin berdamai dengan musuh Anda harus bekerja sama dengan musuh Anda. Lalu dia menjadi pasanganmu. Tidak ada gairah untuk dianggap remeh dalam menerima kehidupan yang kurang dari apa yang mampu Anda jalani. Setelah mendaki sebuah bukit besar, seseorang hanya akan menemukan bahwa masih banyak lagi bukit yang harus didaki. Tidak akan pernah, dan tidak akan pernah lagi negeri yang indah ini mengalami penindasan satu sama lain lagi. Jika Amerika Serikat atau Inggris menyelenggarakan pemilu, mereka tidak meminta pemantau dari Afrika atau Asia. Namun ketika kita mengadakan pemilu, mereka menginginkan pengamat. Tidak ada perjalanan mudah menuju kebebasan dimanapun, dan banyak dari kita harus melewati lembah bayang-bayang kematian berulang kali sebelum mencapai puncak keinginan kita. Di negara saya, kami masuk penjara terlebih dahulu dan kemudian menjadi presiden. Apakah ada orang yang berpikir bahwa mereka tidak mendapatkan apa yang mereka miliki karena mereka tidak memiliki bakat atau kekuatan atau daya tahan atau komitmen? Saya benci rasialisme, karena saya menganggapnya sebagai hal yang biadab, baik itu datang dari orang kulit hitam atau kulit putih. Biarlah ada pekerjaan, roti, air dan garam untuk semua. Saya memimpikannya Afrika yang berdamai dengan dirinya sendiri. Seorang pemimpin yang baik dapat terlibat dalam perdebatan secara jujur dan menyeluruh, mengetahui bahwa pada akhirnya dia dan pihak lain harus lebih dekat, dan dengan demikian menjadi lebih kuat. Anda tidak akan mempunyai pemikiran seperti itu ketika Anda sombong, dangkal, dan kurang informasi. Uang tidak akan menciptakan kesuksesan, kebebasan untuk mewujudkannya yang akan menciptakan kesuksesan. Jika ada mimpi tentang Afrika Selatan yang indah, ada juga jalan menuju tujuan tersebut. Dua dari jalan ini bisa diberi nama kebaikan dan pengampunan. Tidak ada yang lebih baik daripada kembali ke tempat yang tetap tidak berubah untuk menemukan cara Anda sendiri telah berubah. Saya pada dasarnya seorang yang optimis. Apakah itu berasal dari alam atau pengasuhan, saya tidak bisa mengatakannya. Salah satu bagian dari bersikap optimis adalah mengarahkan kepala ke arah matahari, kaki bergerak maju. Ada banyak momen kelam ketika keyakinanku pada kemanusiaan diuji dengan berat, namun aku tidak mau dan tidak bisa menyerah pada keputusasaan. Disitulah letak kekalahan dan kematian. Orang yang berani tidak takut memaafkan, demi perdamaian. Apakah ada orang yang berpikir bahwa mereka tidak mendapatkan apa yang mereka miliki karena mereka tidak memiliki bakat atau kekuatan atau daya tahan atau komitmen? Saya yakin tidak seorang pun akan menuduh saya egois jika saya meminta untuk menghabiskan waktu, selagi saya masih dalam keadaan sehat, dengan keluarga saya, teman-teman saya dan juga dengan diri saya sendiri. Tidak ada yang namanya kebebasan sebagian. Terkadang, saya merasa seperti orang yang terpinggirkan, yang merindukan kehidupan itu sendiri. Tidak seperti beberapa politisi, saya bisa mengakui kesalahan. Saya sudah pensiun, tapi jika ada sesuatu yang bisa membunuh saya, itu adalah bangun di pagi hari tanpa mengetahui apa yang harus saya lakukan. Adalah bijaksana untuk membujuk orang melakukan sesuatu dan membuat mereka berpikir bahwa itu adalah ide mereka sendiri. Jika Anda miskin, kemungkinan besar Anda tidak akan berumur panjang. Saya berdiri di sini di hadapan Anda bukan sebagai seorang nabi, tetapi sebagai hamba Anda yang rendah hati, umat manusia. Rasa kasihan kemanusiaan kita mengikat kita satu sama lain, bukan dalam rasa kasihan atau merendahkan,
namun sebagai manusia yang telah belajar bagaimana mengubah penderitaan kita bersama menjadi harapan untuk masa depan. Saat air mulai mendidih, sangatlah bodoh jika mematikan api. Jika waktuku habis, aku akan melakukan hal yang sama lagi, begitu pula pria manapun yang berani menyebut dirinya laki-laki. Menurut hukum, saya dijadikan penjahat, bukan karena apa yang telah saya lakukan, tetapi karena apa yang saya perjuangkan, karena apa yang saya pikirkan, karena hati nurani saya. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya merasa berkewajiban secara moral untuk melakukan apa yang saya lakukan. Kesetaraan sosial adalah satu-satunya dasar kebahagiaan manusia. Kesulitan menghancurkan beberapa orang, namun membuat orang lain menjadi baik. Saya akhirnya menerima bahwa saya tidak punya hak apapun untuk menilai orang lain berdasarkan adat istiadat saya sendiri. Kemarahan dan kekerasan yang besar tidak akan pernah bisa membangun sebuah bangsa. Kami berupaya untuk melanjutkan dengan cara dan menuju hasil, yang akan memastikan bahwa seluruh rakyat kami, baik kulit hitam maupun putih, muncul sebagai pemenang. Tanpa demokrasi tidak akan ada perdamaian. Kami berjuang untuk masyarakat di mana orang tidak lagi memikirkan warna. Ketika seseorang telah melakukan apa yang dianggap sebagai kewajibannya terhadap rakyat dan negaranya, dia dapat beristirahat dengan tenang. Rekonsiliasi berarti bekerja sama untuk memperbaiki warisan ketidakadilan di masa lalu. Aku hanya bisa beristirahat sejenak, karena kebebasan membawa tanggung jawab, dan aku tidak berani berlama-lama, karena perjalanan panjangku belum berakhir. Karena menjadi bebas bukan sekedar melepaskan belenggu, namun hidup dengan cara yang menghormati dan meningkatkan kebebasan orang lain. Aku suka teman yang berpikiran mandiri karena mereka cenderung membuatmu melihat masalah dari semua sudut. Pemimpin sejati harus siap mengorbankan segalanya demi kebebasan rakyatnya. Kepedulian mendasar terhadap orang lain dalam kehidupan individu dan komunitas kita akan sangat membantu dalam menjadikan dunia tempat yang lebih baik yang kita impikan. Setiap orang dapat mengatasi keadaannya dan mencapai kesuksesan jika mereka berdedikasi dan bersemangat dengan apa yang mereka lakukan. Kebencian itu seperti meminum racun lalu berharap musuhmu akan terbunuh. Memimpin dari belakang, dan membuat orang lain percaya bahwa mereka berada di depan. Jangan menilai saya dari keberhasilan saya, nilailah saya dari berapa kali saya terjatuh dan bangkit kembali. Saya sangat membenci diskriminasi ras dan dalam segala manifestasinya. Saya telah berjuang melawan semuanya selama hidup saya melawannya sekarang, dan akan melakukannya sampai akhir hayat saya. Anak-anak kami adalah harta terbesar kami. Mereka adalah masa depan kita. Mereka yang menyalahgunakannya akan merusak tatanan masyarakat kita dan melemahkan bangsa kita. Tidak ada seorang pun yang benar-benar mengetahui suatu negara sampai orang tersebut berada di dalam penjaranya. Suatu negara tidak boleh dinilai dari cara mereka memperlakukan warga negaranya yang tertinggi, melainkan dari warganya yang terendah. Hanya sedikit hal yang membuat kehidupan orang tua lebih bermanfaat dan manis dibandingkan anak-anak yang sukses. Tidak ada seorang pun yang terlahir membenci orang lain karena warna kulitnya, latar belakangnya, atau agamanya. Manusia harus belajar membenci, dan jika mereka bisa belajar membenci, mereka bisa diajar untuk mencintai, karena cinta datang lebih alami ke dalam hati manusia dibandingkan kebalikannya. Terkadang, suatu generasi harus menjadi hebat. Yang penting dalam hidup bukanlah sekedar fakta bahwa kita telah menjalaninya. Perbedaan apa yang telah kita buat terhadap kehidupan orang lain akan menentukan pentingnya kehidupan yang kita jalani. Sukses dalam politik menuntut Anda untuk membuat rakyat Anda yakin akan pandangan Anda dan menyatakannya dengan sangat jelas, sangat sopan, sangat tenang, namun tetap menyatakannya secara terbuka. Karena sebuah revolusi bukan sekedar persoalan menarik pemicunya, tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil. Uang tidak akan menciptakan kesuksesan, kebebasan untuk mewujudkannya yang akan menciptakan kesuksesan. Ada beberapa kemalangan di dunia ini yang tidak dapat Anda ubah menjadi kemenangan pribadi jika Anda memiliki kemauan keras dan keterampilan yang diperlukan. Saat seseorang bertekad untuk membantu dirinya sendiri, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Jalani hidup seolah-olah tidak ada yang melihat, dan ekspresikan diri Anda seolah-olah semua orang mendengarkan. Hanya orang bebas yang bisa bernegosiasi. Tahanan tidak bisa membuat kontrak. Tidak ada satu orang pun yang bisa membebaskan suatu negara.
Anda hanya dapat membebaskan suatu negara jika Anda bertindak secara kolektif. Perdamaian adalah senjata terhebat bagi pembangunan yang dapat dimiliki oleh siapapun. Mengatasi kemiskinan bukanlah tugas amal, namun merupakan tindakan keadilan. Kami berutang kepada anak-anak kami, warga negara yang paling rentan di masyarakat manapun, kehidupan yang bebas dari kekerasan dan ketakutan. Saya bukan orang yang optimis, tapi saya sangat percaya pada harapan. Melangkah dengan lembut, bernapaslah dengan tenang, tertawa histeris. Apa yang kita peroleh dari apa yang kita miliki, bukan apa yang diberikan kepada kita, itulah yang membedakan seseorang dari orang lain. Permainan kecil Anda tidak bermanfaat bagi dunia. Siapa kamu yang tidak menjadi hebat? Bukan di mana Anda memulai, tetapi seberapa tinggi tujuan Anda, itulah yang penting bagi kesuksesan. Kenali musuh Anda, dan pelajari olahraga favoritnya. Seseorang tidak dapat bersiap menghadapi sesuatu sambil diam-diam meyakini hal itu tidak akan terjadi. Pembawa perdamaian yang hebat adalah orang-orang yang berintegritas, jujur, namun rendah hati. Tidak ada yang hitam atau putih. Ketika seseorang tidak diberi hak untuk menjalani kehidupan yang dia yakini, dia tidak punya pilihan selain menjadi penjahat. Penampilan itu penting, dan ingatlah untuk tersenyum. Salah satu hal yang saya pelajari ketika bernegosiasi adalah bahwa sampai saya mengubah diri saya sendiri, saya tidak dapat mengubah orang lain. Saya adalah kapten jiwa saya. Di mana Anda berdiri tergantung di mana Anda duduk. Kita tidak boleh saling membunuh. Orang atau institusi manapun yang mencoba merampas martabat saya akan kalah. Angka-angka ini sangat mencengangkan, bahkan tidak dapat dipahami. Secara keseluruhan, kita sedang menghadapi krisis kesehatan AIDS terbesar dalam sejarah umat manusia. Saya bukan orang suci, kecuali jika Anda menganggap orang suci sebagai orang berdosa yang terus berusaha.